Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Santika. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro dan saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang software dan hardware. Seperti video kemarin, di sini saya juga sudah menyiapkan PPT-nya. Jadi kita langsung saja ke PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video tadi, di pembukaan saya sudah memperkenalkan diri saya. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian software dan hardware. Pengertian software sendiri adalah perangkat yang berupa aplikasi atau program yang dibuat oleh programmer, dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan sebagai alat penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Dan pengertian hardware sendiri adalah semua bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi software itu adalah perangkat lunak berupa aplikasi yang berada di dalam komputer tersebut, sedangkan hardware adalah fisik dari komputer tersebut. Lalu fungsi hardware dan software. Fungsi hardware yang pertama adalah sebagai media pemberi masukan data atau eksekutor. Yang kedua adalah sebagai pengolah data, dan yang ketiga adalah sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Sedangkan fungsi software yang pertama adalah sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua untuk mengatur atau mengontrol hardware, dan yang ketiga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Jenis-jenis hardware dan software yang pertama adalah unit masukan. Unit masukan sendiri itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah keyboard, yang kedua adalah mouse, yang ketiga adalah touchpad, yang keempat adalah like pen, yang kelima adalah joystick atau games pedal, yang keenam adalah scanner, dan yang ketujuh adalah mikrofon atau headphone. Yang kedua adalah unit pemrosesan. Unit pemrosesan sendiri juga terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah RAM atau random access memory, dan yang ketiga adalah kartu grafis, yang keempat adalah prosesor, dan yang kelima adalah motherboard. Yang ketiga itu unit keluaran. Unit keluaran itu terbagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah printer, dan yang ketiga adalah speaker. Yang keempat adalah backing stroke atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan sendiri itu hanya ada satu, yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM. Ia adalah Reynold Johnson pada tahun 1958. Dan yang kelima adalah peripheral atau unit tambahan. Unit tambahan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah modem. Modem itu adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa. Dan yang kedua adalah kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sound card dibagi menjadi 3, yaitu sound card onboard, yang kedua adalah sound card offboard, dan yang ketiga adalah sound card eksternal. Dan jenis-jenis software itu terbagi menjadi 2, software aplikasi dan software sistem.
Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik, contohnya Notepad atau text editor, Winamp untuk memutar file audio, dan sebagainya. Yang kedua adalah software system. Software system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan atas hak cipta pengguna. Lalu jenis yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut atau dengan konsekuensi membayar, atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Dan yang ketiga adalah proprietary software. Proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika kita ingin menggunakannya, kita harus membelinya. Proprietary software dapat dibatasi oleh hak cipta. Kita tidak diperkenankan mendistribusikan kembali, mengotak-atik program, dan software ini tidak disertai dengan kode sumber. Jenis yang keempat ini sudah mulai populer, yaitu adalah open source software. Berbeda dengan jenis software sebelumnya, open source software memberikan kebebasan kepada kita untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan, dan mendistribusikannya kembali, baik software aslinya maupun yang telah kita ubah. Biasanya software yang bersifat open source menyertakan kode sumber dalam pendistribusiannya. Tujuan pembuatan open source software biasanya bukan untuk tujuan komersil, namun lebih ke tujuan sosial, bagaimana sebuah software bisa bermanfaat bagi para pengguna. Beberapa contoh open source software misalnya itu Pidgin, Inkscape, GIMP, dan masih banyak lagi. Contoh nama software ada 3, yaitu Winamp, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Winamp sendiri kegunaannya untuk memutar lagu, sedangkan Microsoft Word untuk program pengolah data, sedangkan Microsoft Excel itu untuk program pengolah angka. Langsung masuk ke contoh hardware dan software. Contoh hardware ini ada 6. Yang pertama CPU, itu sebagai unit pengolah data. Yang kedua adalah RAM, yaitu tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga adalah hard drive, yaitu media penyimpanan data semi permanen. Yang keempat adalah mouse atau keyboard, yaitu perangkat masukan media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU. Yang kelima adalah monitor, yaitu sebagai alat penambil output atau keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Dan yang keenam adalah speaker, sebagai alat penampil output atau keluaran berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Lalu contoh perangkat lunak ini ada 9. Yang pertama perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu seperti pengolah data, lembar tabel hitung, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem operasi, itu misalnya seperti Windows dan Linux. Dan yang ketiga adalah perkakas pengembangan perangkat lunak, yaitu seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Dan yang keempat adalah pengendali perangkat keras atau device driver, yaitu penghubung antara perangkat-perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya. Yang kelima adalah perangkat lunak menetap atau firmware, seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh.
Dan yang keenam adalah perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas itu sering disebut dengan free library software dan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Dan yang ketujuh adalah perangkat lunak gratis atau freeware. Yang kedelapan adalah perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware. Dan yang kesembilan adalah perangkat lunak perusak atau malware. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga materinya bisa membantu dan semoga juga materinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.